Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Rifki Rosdani STMM selaku dosen mata kuliah e-commerce lanjutan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Darul Sahrif, lalu Taufan, dan yang ketiga Laili, yang keempat Nikolas Saputra, dan yang kelima ada Arif yang akan mempresentasikan hasil backlog kami dengan tema Go Hiking atau jasa pendakian gunung. A. Modul dashboard login user dan mitra. Yang pertama ada user membuat akun menggunakan email dan password. Lalu yang kedua, user mengisi formulir online untuk mendaftar pendakian guna untuk mengelola kota pendakian. Yang ketiga, tampilan update cuaca real time dalam kondisi jalur pendakian. Tampilan ini bertujuan untuk membantu user memilih jalur sesuai kemampuan. Yang keempat, fitur user untuk memberikan ulasan jasa pendakian gunung, bertujuan untuk memberikan insight dan berbagi pengalaman antar pendaki. Yang kelima, mitra membuat akun menggunakan email dan password. Dan yang keenam, mitra mengelola data pendakian dan jumlah kota untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan pendakian. Yang ketujuh, mitra mengatur jadwal pendakian dan penyediaan layanan. Tampilan ini membantu untuk memastikan layanan tersedia sesuai kebutuhan pendaki. Yang kedelapan, mitra memantau cuaca real-time dan memberikan peringatan pendaki. Tampilan ini membantu keselamatan pendaki dan meminimalkan resiko. Yang kesembilan, pendaki atau tim lapangan dapat melaporkan insiden seperti masalah jalur, bertujuan untuk membantu operator merespon lebih cepat dan efisien. Yang ke-10, mengelola pembayaran laporan keuangan dari layanan, transparansi dan efisien dalam pengelolaan dana. B. Modul menu tampilan pilihan gunung. Yang pertama ada modul pencarian nama gunung, mempermudah user menemukan gunung yang sesuai dengan preferensi. Yang kedua, modul informasi nama gunung. Tampilan ini berisikan nama gunung, ketinggian, MDPL-nya, lalu ada tingkat kesulitan jalurnya, serta titik pos, dan memberikan manfaat untuk user, memberikan informasi komprehensif untuk user membuat keputusan. Yang ketiga, modul visualisasi dan multimedia gunung, memberikan gambaran visual yang menarik dan informatif berupa pemandangan gunung dan jalurnya. Yang keempat, modul rekomendasi dan ulasan gunung, memberikan tujuan bagi user mendapatkan insight dari pengalaman pendakian berupa statistik pendakian serta ulasan dari pendaki lain. Yang kelima ada modul kota dan pendaftaran gunung, bertujuan untuk mempermudah proses reservasi pendakian berupa informasi kota harian serta fitur booking langsung untuk jadwal pendakian. Yang keenam, modul cuaca real-time gunung, memberikan panduan keamanan untuk user. Yang ketujuh, modul fasilitas pendakian, mempermudah pendakian dalam mempersiapkan kebutuhan perjalanan seperti base camp, titik pos, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, modul komunitas dan jejak digital, membangun komunitas pendaki yang efektif dan saling berbagi berupa foto pendakian atau video. Lalu yang ketiga, itu ada modul menu pengisian biodata user. Yang pertama, user login atau registrasi masuk ke akun atau membuat akun baru seperti yang pertama tadi menggunakan email dan password. Lalu yang kedua, akses menu biodata, pilih menu isi biodata. User mengisi kebutuhan yang diperlukan di biodata ini seperti nama, tempat tanggal lahir, kota, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada isi formulir lengkap sesuai kolom sesuai kategori yang diminta, agar user dalam melakukan pendakian bila terjadi yang tidak diinginkan bisa menghubungi kontak darurat pada saat mengisi formulir. Yang keempat ada upload dokumen atau unggah foto identitas tambahan. User mengupload data diri seperti KTP dan foto terbarunya. Yang kelima ada simpan data untuk menyelesaikan proses, lalu setelah semuanya terisi simpan data. Yang terakhir ada verifikasi data sistem, mengirimkan notifikasi konfirmasi telah disimpan dengan sukses. Sistem ini akan mengirim notifikasi konfirmasi data telah disimpan dengan sukses. Oke, nama saya Muhammad Taufan Abitama dengan NIM 2848.
Selanjutnya adalah menu pemilihan guide. Yang pertama yaitu ada tampilan profil guide, yaitu menjelaskan tentang pengalaman dan sertifikasi yang dimiliki oleh para guide yang memandu pendakian serta keahlian apa saja yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya adalah modul keamanan dan keselamatan. Terdapat protokol keamanan, kemudian penanganan situasi darurat seperti apa saja ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana, serta pelatihan pertolongan pertama yang berguna untuk para pendaki, dan yang terakhir adalah asuransi perlindungan. Selanjutnya ada deskripsi paket, durasi, rute, dan tingkat kesulitan. Meliputi yang pertama yaitu rute yang dimiliki, jadi customer bisa memilih rute mana, pendakian mana yang akan dilewati itu melalui rute yang mana, serta yang kedua adalah fasilitas dan harganya yang tentunya berbeda-beda. Yang selanjutnya ada modul persiapan pendakian. Di situ terdapat apa saja daftar peralatan yang harus dibawa, kemudian tips dan panduan, serta persiapan fisik yang harus dilakukan, dan info cuaca serta kondisi jalur di gunung tersebut. Selanjutnya adalah prosedur pemesanan, yaitu langkah-langkah pemesanan, yang kemudian ada kebijakan pengembalian dana jikalau tidak jadi memesan atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ulasan dan testimoni dari pendaki sebelumnya, yaitu berisi ulasan atau rating dari para pendaki yang menggunakan jasa Go Hiking ini, apa saja yang pengalaman yang dialami, bisa berupa foto atau video serta visual yang ada. Oke, selanjut. Modul menu kebutuhan alat pendakian. Yang pertama, modul daftar kebutuhan alat pendakian. Modul ini membantu user untuk merencanakan dan mengecek kelengkapan alat pendakian sebelum melakukan perjalanan. Yang kedua, kategori perlengkapan. Alat dibagi ke dalam beberapa kategori agar mudah dipahami oleh user. Yang ketiga, checklist perlengkapan. User dapat mencetak setiap item yang sudah dipersiapkan. Yang kedua, checklist dapat disimpan dan diatur ulang dan dilihat ulang sebelum keberangkatan. Yang keempat, rekomendasi perlengkapan. Rekomendasi alat berdasarkan durasi pendakian 1 hari, 2-3 hari, dan lebih dari 3 hari. Yang kedua, rekomendasi alat berdasarkan jenis jalur pendakian mudah, sedang, sulit. Selanjutnya, penyewaan alat. Penyewaan alat terdiri dari menyediakan daftar penyedia sewa alat di area basecamp, menampilkan harga sewa, deskripsi alat, dan ketersediaan stok. Selanjutnya, fitur booking online untuk pemesanan alat sebelum pendakian. Yang terakhir, fitur tambah item manual. User bisa menambahkan item tambahan yang tidak ada di dalam daftar standar. Modul jenis tipe tenda. Yang pertama, modul tenda dom. Modul tenda dom adalah panduan atau sistem yang dirancang untuk memberikan informasi dan instruksi mengenai penggunaan dan pemasangan serta pemeliharaan tenda jenis dom. Tenda dom merupakan salah satu jenis tenda yang memiliki desain berbentuk setengah bola atau kubah atau dom, yang terkenal karena kepraktisan, stabilitas, dan kemudahan pemasangannya. Yang kedua, modul tenda geodesic dom adalah panduan atau sistem yang memberikan informasi tentang tenda geodesic dom, termasuk desain, komponen, cara pemasangan, serta keunggulannya. Tenda jenis ini merupakan pengembangan dari tenda dom biasa dengan struktur yang lebih kompleks dan kuat, karena rangkanya menggunakan pola geometris berbentuk segitiga yang mendistribusikan beban secara merata. Yang ketiga, modul tenda tunnel adalah panduan atau sistem yang menjelaskan penggunaan pemasangan serta pemeliharaan tenda jenis tunnel atau terowongan. Tenda tunnel memiliki desain yang memanjang menyerupai terowongan dengan rangka melengkung berbentuk busur. Tenda ini populer untuk kegiatan berkemah keluarga,
hiking atau petualangan luar ruang, karena menawarkan ruang yang luas dan nyaman. Yang keempat, modul tenda rig adalah panduan yang menjelaskan tentang penggunaan, pemasangan, dan pemeliharaan tenda jenis rig atau atap pelana. Tenda ini adalah salah satu desain klasik yang berbentuk segitiga dengan puncak memanjang seperti atap rumah. Rig terkenal karena kesederhanaannya, stabilitas, dan kemampuannya menahan hujan dengan baik. Kelima, modul tenda A-frame adalah panduan yang menjelaskan penggunaan, pemasangan, dan pemeliharaan tenda jenis A-frame. Tenda ini memiliki desain klasik berbentuk huruf A dengan dua sisi miring yang bertemu di puncak. Struktur ini menjadikannya salah satu tenda paling sederhana dan populer untuk kegiatan berkemah tradisional. Yang keenam, modul tenda hammock adalah panduan tentang penggunaan, pemasangan, dan pemeliharaan tenda jenis hammock. Tenda hammock adalah kombinasi antara hammock, tempat tidur gantung, dan tenda yang dirancang untuk menggantung di antara dua pohon atau tiang. Tenda ini populer dalam kegiatan berkemah di hutan, terutama di area dengan medan tidak rata atau lembah. Saya Muhammad Rizky Saifuddin, saya akan sedikit menjelaskan tentang backlog modul penuh pembayaran. Nah, ini sebagai pengguna saya ingin dapat melakukan pembayaran jasa pendidikan dengan mudah dan aman. Nah, sehingga saya bisa merasa nyaman menggunakan layanan. Yang pertama adalah ada pilihan metode pembayaran. Tentunya saya sebagai pengguna, saya ingin memilih metode pembayaran. Ada transfer bank, e-wallet, atau kredit, sehingga dapat menggunakan metode yang paling nyaman untuk saya. Nah, ini ada taksnya, ada integritas API, gateway pembayaran, desain antarmuka pilihan metode pembayaran, validasi input data pembayaran, tambahkan konfirmasi metode yang dipilih. Yang kedua, ada detail pembayaran, user story. Ya, ada ini sebagai pengguna yang menggunakan aplikasi tentunya ingin melihat detail biaya jasa, pajak, dan biaya tambahan, sehingga yang memesan tahu jumlah yang harus dibayar. Nah, ini ada sebagai taksnya, ada desain, tampilan ringkasan biaya, hitung total biaya secara otomatis, dan tambahkan rincian biaya tambahan. Nah, seperti ada asuransi, perlengkapan tambahan. Yang ketiga ada konfirmasi pembayaran. Nah, tentunya sebagai pengguna saya ingin mendapatkan konfirmasi bahwa pembayaran saya berhasil, sehingga yang memesan yakin pemesan dapat diproses. Nah, ini ada taksnya, ada kirim notifikasi pembayaran berhasil atau melalui email atau aplikasi. Ini ada tambahan tampilan status pembayaran juga, menunggu berhasil atau gagal, dan integrasikan sistem log pembayaran. Yang keempat ada riwayat pembayaran. Tentunya sebagai pengguna kalian ingin melihat riwayat pembayaran sehingga bisa melacak transaksi sebelumnya. Hanya ada sebagian taksnya, dan ya kita harus buat database penyimpanan riwayat pembayaran, desain halaman riwayat transaksi, dan tambahkan fitur filter dalam pencarian transaksi. Yang kelima ada pembatalan dan refund. Tentunya sebagai pengguna aplikasi ingin mengajukan pembatalan dan refund sehingga bisa mendapatkan kembali uangnya jika ada pembatalan. Nah, bagian taksnya ada tambahan fitur pengajuan refund di aplikasi, atur alur persediaan refund di back-end, dan integritas proses pengambilan dana dengan gateway pembayaran. Yang terakhir ada keamanan transaksi. Nah, sebagai pengguna tentunya ya ingin merasa aman saat melakukan pembayaran sehingga data yang digunakan tidak disalahgunakan. Nah, taksnya ada mematikan enkripsi data pembayaran atau SSL, integritas fitur OTP untuk verifikasi atau audit keamanan API pembayaran secara berkala. Nah, saya memprioritaskan backlognya ada 3 sprint, yaitu pilihan metode pembayaran atau data pembayaran. Sprint kedua ada konfirmasi pembayaran, riwayat pembayaran, dan sprint ketiga ada pembatalan dan refund. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.